Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Mohon izin sebelumnya Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang telah Ibu berikan pada kelompok 3, di mana pada kesempatan kali ini kami kelompok 3 akan mengulas materi mengenai simpangan rata-rata. Di mana kelompok 3 ini anggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu rekan saya Adin Ismail Hamid. Yang kedua M. Teguh Brajayuna. Yang ketiga Aliani Sabrina Razan. Dan yang keempat saya sendiri M. Lutfi Reza Putra. Selanjutnya pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan seputar simpangan rata-rata yang akan dibahas oleh rekan saya M. Teguh Brajayuna. Pada M. Teguh, saya persilakan. Ya, mohon izin Bu. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi tentang simpangan rata-rata. Yang pertama, pengertian simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata atau deviasi mean adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Kegunaan dari penghitungan simpangan rata-rata adalah untuk mengetahui seberapa jauh nilai data menyimpang dari rata-ratanya. Rumus perhitungan simpangan rata-rata dirumuskan dengan simpangan rata-rata sama dengan 1/n sigma n I sama dengan 1 F nilai mutlak MI kurang X bar, di mana XI sama dengan data ke I, X bar sama yaitu rata-rata data, N yaitu total observasi atau data. Contoh soal. Baik, terima kasih atas penjelasan dari rekan Teguh. Selanjutnya mengenai contoh soal pada simpangan rata-rata ini akan dijelaskan melalui data Excel, di mana akan dijelaskan oleh saudara Adin. Kepada Adin dipersilahkan. Baik, mohon izin Bu. Sebelumnya terima kasih kepada rekan Lutfi yang memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan contoh soal. Langsung saja dalam contoh soal ini diketahui dalam rangka memenuhi nilai mata kuliah statistika kelas TD 1.2 melaksanakan ujian tengah semester, maka diperoleh data nilai satu kelas sebagai berikut. Yang ditanyakan adalah simpangan rata-rata dari data di atas. Jika ingin mengetahui simpangan rata-rata dari sebuah data berkelompok atau distribusi frekuensi, maka yang ditentukan adalah jumlah data. Jumlah data, kemudian nilai minimal data, nilai maksimal data, jangkauan, kelas dan interval. Jadi yang pertama adalah jumlah. Untuk mengetahui jumlah, kita bisa menggunakan rumus count. Sama dengan count. Terus blok data. Kemudian enter. Nah, jadi data di atas ada berjumlah 54. Lalu kita ingin mengetahui minimal data tersebut, yang kita dapat menggunakan rumus min. Kita blok lagi data yang di atas. Lalu enter lagi. Nah, jadi nilai minimal dari data di atas adalah 41. Kemudian kita ingin mengetahui nilai maksimal. Sama dengan minimal, kita masukkan max. Kita blok lagi. Lalu di enter. Nah, jadi nilai maksimalnya adalah 100. Jika ingin kita mengetahui jangkauan, yaitu kita
kurangkan nilai maksimal dengan nilai minimal dari data di atas. Kita bisa langsung saja 100 dikurangi 41. Nah, kemudian kita akan menentukan suatu kelas dalam data, yaitu dengan rumus sama dengan 1 ditambah 3,33 dikali log jumlah data yaitu 54, enter. Nah, kemudian setelah itu kita akan menentukan interval sebuah data, jangkauan dibagi dengan jumlah data tersebut, yaitu sama dengan 59 dibagi 54. Nah, setelah itu kita akan membulatkan angka tersebut. Kita akan membulatkan ke atas. Kita dapat menggunakan rumus round up. Kita menggunakan rumus round up. Klik data tersebut, lalu enter. Lalu, nah, kemudian begitu juga interval, karena udah jadi satu rumus, kita bisa langsung blok ke bawah. Nah, kita beralih ke tabel data berkelompok. Yang pertama kita akan menentukan batas bawah dari data yang tadi. Batas bawah itu adalah nilai minimal, yaitu 41. Kita masukkan. Nah, batas atasnya adalah nilai minimal ditambah dengan 8. Nah, kita dapat menggunakan rumus yang tadi 40, batas atas ditambah dengan 1. Nah, setelah itu kita dapat ngeblok ke bawah. Kita dapat melakukan berulang-ulang sampai batas bawah 195. Setelah kita menentukan batas bawah dan batas atas, selanjutnya kita akan menentukan interval. Interval itu batas bawah strip batas atas, yaitu 41 sampai dengan 49. Begitu pula selanjutnya 50 sampai dengan 58, 59 sampai 67, 68 sampai 76, kemudian 77 sampai 85, 86 sampai 94, 95 sampai 103. Kemudian setelah itu kita akan menentukan frekuensi sebuah data. Kita dapat blok dulu kolom frekuensi. Di blok dulu kolom frekuensi. Lalu kita masukkan rumus sama dengan frekuensi. Kemudian kita ngeblok data
yang tadi. Kemudian kita kembali ke atas. Setelah itu kita titik koma, blok batas atas. Kemudian kita enter. Nah, jadi nilai frekuensinya langsung muncul. Selanjutnya kita akan menentukan nilai tengah dalam data tersebut. Kita dapat menggunakan rumus sama dengan average. Klik dan kita blok bat batas atas dan batas bawahnya. Kita lalu di enter. Nah, setelah masuk rumus kita dapat ngeblok ke bawah untuk menentukan data-data yang lain. Nah, jadi kita telah menentukan batas atas, batas bawah, interval, frekuensi, dan nilai tengah. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih ucapkan pada Adin. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Aliani. Kepada Aliani, kita silakan. Baik, mohon izin Ibu, izin memperkenalkan diri, nama Taruni Muda Aliani Sabrina Razan, notar 22011024. Izin Bu, izin menjelaskan mengenai lanjutan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Baik, karena data ini data kelompok, karena data kelompok itu adalah data tunggal yang cenderung memiliki nilai yang sama, maka data ini tuh nanti tinggal dikalikan dengan frekuensinya saja. Jadi nanti di sini ada kita blok, terus kita copy, kita paste, tapi hanya yang paste yang value saja karena biar rumusnya tidak ikut tercopy. Nah, sudah. Setelah kita copy nilai tengah, lanjut lagi kita kopas yang frekuensinya. Tujuan kita membuat tabel lagi itu karena nantinya agar kita mudah untuk melakukan perhitungan. Sama, kita copy, kita paste hanya yang value. Sudah terinput data seperti yang tadi. Selanjutnya di sampingnya ini akan kita buat kolom baru, yaitu kolom yang terdiri dari frekuensi dikalikan nilai tengahnya. Nah, jadi rumusnya sama dengan terus nilai tengah ini dikalikan frekuensi ini terus di enter. Selanjutnya kita bisa tarik ke bawah. Nah,
setelah muncul nilai dari jumlah dari frekuensi dikali nilai tengah, lalu kita akan melakukan penjumlahan dari kolom frekuensi kali nilai tengah tersebut. Jadi di sini kita ketik jumlah. Seperti jumlah biasa, rumusnya sama dengan sum, terus kita blok semua, terus kita enter. Jumlah sudah ditemukan, selanjutnya kita akan mencari rata-rata. Rata-rata adalah rumusnya average terus sel jumlah ini kita dibagikan dengan 54 karena jumlah data tersebut adalah 54. Kita enter. Nah, ketemu rata-ratanya, sudah ketemu yaitu 68,33. Baik, setelah itu kita akan membuat tabel lagi, yaitu tabel dari nilai mutlak, dari nilai tengah, dikalikan dengan X bar, atau rata-ratanya. Untuk rumusnya sendiri adalah absolut. Terus selanjutnya, nilai tengah ini dikurangi dengan rata-rata tadi yang telah kita hitung. Terus enter. Selanjutnya, karena rumusnya masih sama, kita tinggal blok ke bawah, lalu tampilkan suggestion details. Nah, sudah ketemu X-bar-nya. Baik, untuk simpangan rata-ratanya sendiri, kita tulis dulu. Nah, untuk rumusnya adalah sum. Terus kita blok, ini nilai dari XI kali X bar, MI kali X bar-nya, kita blok. Setelah itu kita tutup kurung, lalu dibagi dengan jumlah data tadi, yaitu jumlahnya 54. Baru kita enter. Nah, ini sudah ketemu nilainya 2,6067. Setelah hasil dari simpangan rata-rata ini ketemu, interpretasi dari keseluruhan pengolahan data ini adalah berdasarkan data yang diperoleh tadi, bahwa simpangannya telah diperoleh yaitu 2,067901,235, yang berarti data tersebut memiliki rata-rata atau jangkauan data tersebut dari pusat data yang merupakan nilai rata-rata 2,067901,235. Sekian dari saya. Terima kasih, Ibu. Selanjutnya, saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih Alyani telah menjelaskan data simpangan rata-rata, di mana data ini sebelumnya dijelaskan oleh rekan Adin dan dilanjutkan oleh rekan Alyani. Mohon izin Ibu, mungkin pada kesempatan kali ini data yang kami himpun telah ditemukan, dan harapan kami dari kelompok 3, semoga data yang kami peroleh ini bermanfaat ke depannya untuk perkuliahan. Kami dari kelompok 3 mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan, dan ini sebagai pembelajaran bagi kami ke depannya. Sekian dari kelompok 3, saya ucapkan terima kasih. Wassalam.